초등학생 여아를 납치해 인근 공사장으로 끌고 가 성폭행한 혐의를 받고 있습니다. 저는 뉴스까지 나와가 세상 사람들이 다 알아보면 안 되는 소리야. Assalamualaikum Sobat Mager. Video ini akan membahas sebuah film yang berjudul Hope. Film ini menceritakan sebuah keluarga kecil yang hidup damai dan bahagia. Namun semua berubah ketika om-om pedofil menyerang. Oke, langsung saja ke pembahasan alur cerita. Di awal film, terlihat sebuah keluarga kecil yang sederhana. Si ayah bekerja sebagai buruh pabrik, sedangkan ibunya memiliki toko kecil di depan rumahnya. Mereka memiliki seorang putri bernama Sowon. Sowon termasuk anak yang cerdas di sekolah. Pagi itu, semua orang terlihat sibuk. Ayah sedang bersiap-siap untuk pergi bekerja, sedangkan ibu sibuk mengurus tokonya. Dan Sowon sedang bersiap-siap pergi ke sekolah. Tapi tiba-tiba saja pagi itu hujan. Sowon yang takut terlambat ke sekolah pergi menggunakan payung. Ibunya yang khawatir pergi menyusul Sowon dan berniat untuk mengantarnya ke sekolah. Tapi Sowon berkata kalau dia bisa pergi sendiri. Lalu ibunya mengingatkan Sowon untuk tidak mengambil jalan lewat gang kecil. Sowon pun mengiyakannya dan melanjutkan perjalanan ke sekolah. Ketika Sowon sudah hampir sampai di gerbang sekolah, tiba-tiba ada seorang pria aneh mencegat Sowon di jalan. Orang itu meminta Sowon untuk menumpang di payungnya. Scene berpindah ke ibunya Sowon. Ibunya Sowon tiba-tiba mendapatkan telepon dari temannya. Temannya berkata kalau dia melihat banyak polisi di depan sekolah dan telah ditemukan seorang gadis sekarat di tempat itu. Lalu, si ayah yang sedang bekerja tiba-tiba mendapatkan telepon dari polisi yang bernama Seo. Dia mengabarkan bahwa anaknya Sowon terluka parah dan sedang dibawa ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, ibunya mencoba menguatkan diri untuk melihat keadaan Sowon. Ketika dia melihatnya, dia benar-benar kaget melihat sekujur tubuh anaknya mengalami luka-luka dan pendarahan. Seketika ibunya Sowon histeris melihat kondisi anaknya yang seperti itu. Lalu dokter segera membawanya ke ruang operasi. Selesai operasi, orang tua Sowon dipanggil untuk menghadap dokter. Lalu ayahnya Sowon pergi untuk melihat kondisi Sowon. Dokter berkata jika mereka harus mengangkat usus besar dan anusnya. Jika tidak dilakukan, Sowon akan meninggal. Dokter juga berkata Sowon bisa hidup jika dokter membuatkannya anus buatan, dan Sowon harus seperti itu seumur hidupnya. Dengan sangat sedih, ayah Sowon harus menerima keputusan dokter untuk menyelamatkan putrinya. Sementara itu, berita tentang penculikan seorang gadis sudah menyebar di TV. Banyak wartawan yang mencari informasi tentang anaknya. Melihat wartawan yang mulai mencari mereka, ibu dan ayahnya Sowon segera memindahkan Sowon ke ruangan lain. Tapi ketika mereka sedang membawa Sowon pindah, ada wartawan yang melihatnya dan mereka langsung dikejar oleh wartawan. Lalu, si ayah segera membawa Sowon lewat tangga darurat. Sesampainya di ruangan baru, ayah menidurkan Sowon di kasur. Tapi karena guncangan ketika ayah membawa Sowon, kantong buang air besar Sowon bocor. Ayah yang panik melihatnya mencoba menahan Sowon agar tidak banyak bergerak. Melihat kondisinya yang seperti itu, Sowon pun menangis. Ibunya yang kelelahan juga pingsan dan langsung dibawa oleh perawat. Setelah kejadian itu, ayah Sowon baru tahu kalau ternyata istrinya sedang hamil 5 bulan. Kembali ke Sowon. Setelah tahu apa yang terjadi pada dirinya, Sowon malu. Dia tidak mau berbicara dan terus menutup dirinya dengan selimut. Saat ayahnya sedang menjaga Sowon, datang seorang polisi wanita yang menangani kasus Sowon. Dia menawarkan bantuan dari ahli terapi untuk memulihkan kondisi mental Sowon yang sedang depresi. Setelah beberapa hari, pelaku akhirnya tertangkap dan mulai disidang. Pelaku itu tidak mengakui perbuatannya. Dia berkata kalau dia sedang mabuk
dan dia tidak mengingat kejadiannya sama sekali. Dia juga berkata, kalau bisa saja itu bukan dia. Karena bukti masih belum kuat, proses persidangan akan dilanjutkan bulan depan. Beberapa minggu berlalu, kondisi Sowon sudah membaik, tapi dia masih tidak mau berbicara. Orang tuanya memutuskan untuk meminta bantuan terapi depresi yang ditawarkan kepadanya beberapa hari yang lalu. Setelah ahli terapi tersebut mengamati kondisi Sowon, dia memutuskan menggunakan karakter Kokomong sebagai pendekatan kepada Sowon. Boneka karakter Kokomong dan teman-temannya pun didatangkan langsung. Terlihat Sowon sangat menyukainya. Ayahnya yang melihat terapi itu efektif, dia menanyakan berapa biaya sewa per hari untuk boneka tersebut. Karena pemilik boneka itu simpati, dia meminjamkannya gratis kepada ayahnya Sowon. Sejak saat itu, ayahnya Sowon selalu menggunakan kostum Kokomong ketika mengunjungi Sowon. Waktu pun berlalu. Sowon yang ditemani oleh ahli terapi mulai pulih dari depresinya. Setelah beberapa bulan di rumah sakit, sudah waktunya Sowon pulang. Di perjalanan pulang, Sowon tidak sengaja melihat kembali gang yang dilewatinya. Sowon yang masih depresi, dia mulai sesak napas dan muntah-muntah. Sesampainya di rumah, Sowon dan orang tuanya melihat banyak sekali surat menempel di dinding toko rumahnya. Surat itu berasal dari teman-temannya Sowon yang khawatir karena Sowon sudah lama tidak bersekolah. Malamnya, Sowon pun mulai membaca satu persatu surat dari teman-temannya. Sampai pagi pun tiba. Sowon sedang bersiap-siap untuk pergi ke sekolah. Sejak saat itu, Sowon selalu pergi ke sekolah dengan teman-temannya. Karena khawatir, ayahnya selalu mengikutinya menggunakan kostum Kokomong, karakter favorit Sowon. 1 bulan berlalu, waktu persidangan akhirnya dimulai. Saat itu, Sowon datang ke persidangan, memberikan kesaksiannya sebagai korban. Sampai saat sidang pun akan berakhir, lalu hakim membacakan keputusan bahwa terdakwa pelaku kekerasan dan pencabulan terhadap anak divonis 12 tahun penjara. Semua orang tidak terima dengan keputusan hakim, tapi sayangnya vonis sudah jatuh dan tidak bisa dirubah. Ayahnya Sowon juga marah setelah mendengar vonis yang dijatuhkan hakim. Melihat keadaan persidangan yang kacau, dia berniat untuk membunuh pelaku itu. Lalu dia mengambil plat besi yang ada di meja persidangan. Ketika ayah Sowon akan memukulkan besi itu kepada pelaku pencabulan anaknya, Sowon yang melihatnya, dia berlari dan memeluk kaki ayahnya. Sowon tidak ingin melihat ayahnya menjadi seorang pembunuh. Sambil menangis, Sowon mengajak ayahnya pulang. Dengan sangat sedih, ayahnya pun mengurungkan niatnya untuk membunuh pelaku. Kemudian, ayah dan ibu Sowon pulang ke rumah. Beberapa bulan berlalu setelah persidangan. Ibunya Sowon yang hamil kini sudah melahirkan. Sowon dan yang lainnya pergi ke rumah sakit untuk melihat adiknya. Semuanya terlihat bahagia melihat kelahiran adiknya Sowon. Setelah itu, Sowon dan keluarganya menjalani hari-hari dengan normal. Dan film pun tamat. Film yang sangat mengharukan. Bagi kalian yang memiliki saran, kira-kira film apa lagi yang ingin direview? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.